baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku
Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang
atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini lewat ibadah online live streaming kepada segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 9 Agustus 2020. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH, dibantu oleh majelis yang bertugas, tim musik, dan live streaming, serta yang terjadwal di layar. Tuhan memberkati pelayanannya. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 20 WIB, dan renungan harian Toraja Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Laporan kolekte persembahan digital lewat QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat pada warta jemaat di layar live streaming. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama ada di layar. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak John Budi Samperante, kakak dari Ibu Nasvin Samperante atau Mama Sisi, pada hari Jumat 7 Agustus 2020 di Jakarta. Yang kedua, almarhumah nenek terkasih dari Ibu Maria Manaya di Tanah Toraja pada hari Sabtu 8 Agustus 2020. Segenap anggota dan jemaat Tangerang menyampaikan duka yang dalam. Semoga segenap keluarga mendapat penghiburan dan keteguhan iman dari Tuhan. Warta PPGT. Global Coffee Break from Home dilaksanakan lewat video conference Sabtu 15 Agustus 2020. Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di layar.
Warta SMGT. Inisiasi anak sekolah minggu SMGT akan dilaksanakan pada hari ini, 9 Agustus 2020 dalam ibadah minggu. Selamat kepada anak-anak sekolah minggu yang akan diinisiasi. Daftar nama sesuai dengan kelas dapat dilihat di layar live streaming. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu pengasih dan penyayang bagi setiap orang yang percaya kepadanya, serta yang setia melakukan kehendak-Nya. Dia adalah Allah yang tidak mempermalukan dan yang selalu sedia menolong umat-Nya. Percayalah dan bersyukurlah kepada Allah, serta senantiasa mencari wajah Tuhan. Kami puji dengan riang. Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Kembali, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan.
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Kita berdiri, kita mengaminkan perintah mengasihi dari 1 pertama Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Inilah kami ya Tuhan yang terkadang mengalihkan pandangan kami dari-Mu. Dengan rasa sesal dan malu, kini kami mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah diteguhkan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Pujianku diupanya. Jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama lenyap dan mengganggu lebih berkenan. Saat ku berserah dan menjadi miliknya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan
dan berkat seperti pemazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1. Mari kita menyanyikan lagu dari Mazmur 105. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia, bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang bernaung siang-tiang awan dan tiang api suruh malam, di padang pasir yang gersang, umat yang lapar pun kenyang, terpancar air segar. Tuhan mengingat janji-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan dalam ibadah ini. Bacaan pertama dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 30, Roma pasal 10 ayat 4 sampai 5, dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Oleh karena kasih setia dan rahmat-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di hari Minggu Raya ini, pada pagi ini Tuhan, kami datang bersekutu memuliakan Allah. Lewat persekutuan live streaming, jemaat-Mu berada di rumah masing-masing dalam beribadah, dan kami dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang memandu. Biarlah ibadah kami dalam persekutuan yang terpisah oleh jarak, tetapi kami disatukan dalam ikatan kasih Kristus, dan ibadah kami sungguh memuliakan Allah. Di tengah-tengah ibadah ini kami rindu membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami semua, kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Layakkan kami untuk menikmati sabda-Mu dalam ibadah ini, dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama, kita ambil dari Kejadian pasal 37, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan demikian.
Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf mengangkat ke atas dari dalam sumur itu. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kedua terambil dari Roma 10 ayat 4-15. Roma 10 ayat 4-15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat.
Orang yang melakukan akan hidup karenanya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tu kadammi. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari 3 pembacaan kita hari ini diberikan satu tema menjadi perenungan kita 1 minggu ke depan. Orang percaya tidak dipermalukan. Yaitu tomak patongan tayaan nala kasirisan. Orang percaya tidak dipermalukan. Tema ini diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat ini diterjemahkan seperti ini: orang yang percaya tidak akan dikecewakan. Hidup orang percaya tidak akan dikecewakan. Ketika tema ini menggaung pada saat ini dan 1 minggu ke depan, saya teringat dengan Mazmur 25. Mungkin ada yang ingat lagu dari Mazmur 25, ada syair-syair yang terakhir dari pujian itu di bait pertama. Kalau dalam bahasa Toraja, badeng kinapalai. Ya, untayan komi puang ta enala kasirisan. Payari masiri ibang tutokelok penaanna. Ini menarik dengan pujian di Mazmur 25 dalam bahasa Toraja. Kalau dalam bahasa Indonesia, takkan malu dan sesat yang menantimu selalu, pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Kira-kira di sini mau dinyatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu menantikan karya Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tetapi orang-orang yang bejat, orang-orang yang menjadi pengkhianat, dialah yang mendapat malu. Dalam bahasa Toraja, yari masiri tutokelok penaanna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari pembacaan kita ini, terutama dari kitab Roma yang menjadi bahan utama, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita menjadi perenungan. Pertama,
Orang percaya tidak dipermalukan karena apa? Memang sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan. Kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang menolak Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pemahaman mereka tentang keselamatan adalah ketika mereka taat dan tunduk bahkan melakukan hukum Taurat. Bahwa hukum menuntun pada jalan kebenaran. Akan tetapi ketika kita perhatikan di ayat 3 pembacaan, sebelum pembacaan kita tadi, Paulus mengkritik bahwa mereka tidak mengenal kebenaran Allah oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri dan mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Artinya apa? Mereka mengejar kebenaran melalui usaha sendiri. Dan nampak di ayat 2 bahwa mereka sungguh-sungguh giat kepada Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak melihat bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi penekanan mereka adalah ketika kita taat, ketika kita patuh dan melakukan hukum Taurat, kita akan selamat. Karena itu Paulus menegaskan dalam perikop ini bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengakui kebenaran pandangan Musa tentang kebenaran hukum Taurat, bahwa orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun Paulus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Hanya Yesus yang mampu dan sanggup memenuhinya. Dan juga bahwa Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat itu. Sampai sekarang pun tidak ada orang yang sanggup melakukan dan memenuhi tuntutan hukum Taurat secara benar. 10 hukum Taurat, dan kalau diperhatikan aturan-aturan bagi bangsa Israel ada sekitar 600-an lebih aturan-aturan itu. Apakah sanggup dilakukan oleh bangsa Israel? Tentunya tidak. Karena itu di sini Paulus mengarahkan orang percaya dan bagaimana mengingatkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi bahwa bukan Taurat yang menyelamatkan, tetapi hidup percaya kepada Kristus. Karena itu kebenaran karena iman berpusat pada apa? Pada Kristus yang mati dan bangkit. Dan itulah yang kita sebut anugerah. Yesus datang, kemudian mati, tetapi bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu pertanyaan kita untuk sekarang, sebagai orang yang sudah mengaku dan percaya, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan? Hidup kita sekarang adalah hidup yang percaya kepada Kristus. Artinya apa? Paulus katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus mengembangkan 2 kunci di sini, yaitu mulut dan hati. Dengan mulut ada pengakuan. Dari mulutlah muncul pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan gereja Toraja dipertegas. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua tentang hati. Artinya percaya bahwa Yesus bangkit sebagai karya Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah dan Tuhan oleh kebangkitannya. Jadi dengan mulut dan hati kita mengaku dan percaya bukan soal asal ngomong atau setuju saja. Tetapi kebangkitan Kristus dipercayai ketika menjadi dasar pengharapan akan hidup sejati. Kristus diakui sebagai Tuhan dengan bangga. Seperti di pasal 5 ayat 11.
kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Kita dapat membandingkan iman yang sejati itu dengan dua alternatif. Pertama, memang ada yang tidak tertarik dan murni ikut-ikutan saat beribadah. Dan yang lebih berbahaya dalam jemaat, gaya orang-orang Israel yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, untuk pekerjaan Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar karena berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu kita lihat di ayat 2 dan ayat 3 dari pasal 10. Ada gaya religius, banyak bicara tentang iman, pengakuan tanpa memberi banyak perhatian kepada siapa yang diimani, diakui dan ditaati. Sehingga yang terjadi adalah agamanya berpusat pada manusia, bukan berpusat pada Kristus. Dan disinilah Paulus sangat menekankan bahwa Kristus yang datang menyelamatkan kita dengan mati dan bangkit akan dijunjung tinggi dan mempercayakan sepenuhnya hanya kepada Dia. Artinya apa? Totalitas hidup kita. Jangan seperti Petrus yang hampir tenggelam karena ia ragu dan bimbang. Ia tidak berpegang teguh. Sedikit saja goncangan badai, lalu kemudian ragu dan bimbang sehingga kepercayaan lemah. Ini terkadang nyata atau terjadi dalam kehidupan kita. Sedikit saja pergumulan, sedikit saja masalah, itu menggoyangkan atau menggoyahkan iman percaya kita. Percaya pada Yesus yang menyelamatkan, bukan ketaatan pada hukum Taurat yang menyelamatkan. Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita ditantang di sini bagaimana sungguh percaya iman kita kepada Allah. Sekalipun ada goncangan, ada pergumulan, ada badai. Dan disitulah dibuktikan bagaimana kesungguhan iman kita kepadanya. Sehingga orang yang percaya, orang yang beriman tidak akan dipermalukan. Yang kedua, apa buah dari percaya dan mengandalkan Tuhan? Jelas sekali Paulus mengatakan kita diselamatkan. Kita ditolong. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Orang yang percaya tidak dipermalukan. Ayat 11, barang siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Orang-orang percaya dalam berbagai pergumulan-pergumulan tidak dipermalukan, tetapi dimenangkan. Tidak dipermalukan juga berarti ada jaminan untuk hidup masa depan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita tidak akan dipermalukan walaupun pasang surut hidup ini. Memang seringkali kita katakan mengikuti Yesus itu ada salib dipikul. Ada pergumulan-pergumulan. Tetapi bahwa dalam pergumulan karena mengikuti Yesus, kita tidak akan dipermalukan di hadapan Allah. Kalau Mazmur 25, orang-orang yang dipermalukan adalah orang-orang yang menjadi pengkhianat, menjadi orang-orang yang bejat, atau dalam bahasa Toraya, tokelok penana. Yan na maruru tu penanta, yan na malolo tu penanta siya kapatongananta. Nakuha karana puang, taan na rampak kasiri ki puang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara Allah mengasihi kita begitu unik. Terkadang kita dibungkus dengan pergumulan-pergumulan. Supaya kita tahu di balik pergumulan ada kuasa Kristus yang menolong dan memberi solusi. Kita dibungkus dengan kegagalan-kegagalan. Di sana ada kuasa Kristus yang menolong dan mengingatkan kita bahwa memang kita manusia terbatas. Tetapi ketika kita percaya pada Kristus sebagai penolong, tentunya di masa depan ada keberhasilan. Kita gagal hari ini, tapi besok dalam kuasa dan pertolongan Tuhan kita boleh berhasil, kita boleh sukses.
Orang biasa mengatakan kegagalan itu adalah berkat yang tertunda. Kita dibungkus dengan musibah-musibah, sehingga dari situ kita akan dimenangkan oleh Allah dengan kasih dan anugerahnya, sehingga hidup kita tidak dipermalukan. Memang kalau soal dipermalukan, siapapun ketika kita dalam sebuah komunitas, seolah-olah nilai dan harga kita itu rendah ketika ada orang mempermalukan kita. Rasanya bahwa kita akan membalas, kita akan mendendam, kita menyimpan rasa benci, rasa marah kepada orang dalam sebuah komunitas dan kita dipermalukan. Tapi ketika kita hidup dalam Kristus, hidup dalam kebenaran Tuhan, sekalipun mungkin manusia mempermalukan kita di depan banyak orang, tetapi kita tidak dipermalukan oleh Allah karena kita berada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Hal yang ketiga yang mau ditekankan di sini, beritakan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Hidup percaya tidak hanya soal berseru dan mengaku dengan mulut, tetapi juga menyaksikan karya dan kasih Tuhan bagi sesama. Bahwa keselamatan bukan hanya terbatas bagi orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua bangsa. Ayat 14 jelas dikatakan oleh Paulus, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di tengah-tengah dunia ini memberitakan kabar baik, orang yang memberitakan kabar baik itu luar biasa banyaknya. Kita mulai dari bagaimana murid-murid menjadi rasul-rasul, atau dalam perjanjian lama bagaimana nabi-nabi dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran, dari rasul-rasul, dari pemberita-pemberita Injil sampai kepada kita saat sekarang ini. Berita kebenaran kita terima karena ada orang-orang yang memberitakannya kepada kita. Tentunya bahwa Paulus mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sehingga dengan demikian ketika kabar baik itu kita terima, kita yakini dalam iman percaya kita, maka tidak hanya sampai di situ saja berita kebenaran itu kita nikmati, tetapi juga harus diberitakan. Harus kita menjadi saksi dimanapun kita berada, karena itu adalah tanggung jawab orang percaya. Kalau kita ingat di Matius 28 itu adalah imamat am orang percaya atau imamat agung dari Yesus Kristus. Karena itu melanjutkan misi Allah di dunia ini, kita memberitakan kebenarannya. Kita memberitakan kebenaran Tuhan. Bahwa anugerah keselamatan bukan hanya kita miliki, tetapi juga kita bagi kepada orang lain. Kita memberitakannya sehingga orang lain percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana orang bisa menerima anugerah ketika tidak ada orang yang memberitakannya. Dan kitalah semua yang dipercayakan itu untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Kita harus membawa berita, itu ada lagunya di gedung jemaat, tentang keselamatan kepada sesama. Karena itu kita renungkan dalam hidup kita. Apakah Allah sedang memanggil kita untuk mengambil bagian dalam memberitakan pesannya dalam kelompok, dalam komunitas, dalam keluarga, dalam lingkungan kita, dan juga untuk sesama. Kita selalu merenungkan hidup ini. Apakah saya sedang dipanggil Tuhan? Apakah saya sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan pesannya kepada orang-orang lain, sehingga orang lain menerima anugerah keselamatan? Itu berarti bahwa tanggung jawab kita bersama. Ketika anak-anak hari ini akan diinisiasi perpindahan kelas, ada tanggung jawab bagi setiap kita.
tanggung jawab dari orang tua untuk anak-anak bertumbuh dalam iman, tanggung jawab guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak setiap hari minggu, sehingga mereka terus bertumbuh, kokoh dan menjadi percaya, sehingga ketika dewasa mereka tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jangan sampai seperti Petrus, ia sungguh meyakini dan ia percaya kepada Kristus, tetapi apa? Sedikit saja pergumulan yang ia hadapi, lalu kemudian imannya mulai rapuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan tema perenungan kita hari ini dan menuntun kita 1 minggu ke depan, orang percaya tidak dipermalukan. Memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menyatakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan dipermalukan oleh Allah. Sekalipun mungkin memang kita hadapi banyak tantangan, tapi percaya hidup kita di dalam Tuhan terpelihara dan terjamin. Kokohkan iman, kepercayaan hanya kepada Kristus yang mati dan bangkit menyelamatkan kita umat manusia. Tak tala kasirisan belan na tontong ki umpatongan sia umpeng kadiongan katuan ta diolono pong matua yari tu tomasiri tu tokelo ko bang penanna tu taena unangkaran katuan lan kadan na puang salama alo minggu laku kita solanasang puang tontong umpas sakiki. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Dengan firman Tuhan ini kita sungguh menghayati hidup orang percaya tidak akan dikecewakan oleh Allah. Tidak akan dipermalukan oleh Allah karena kita berpegang pada kebenarannya. Amin. Di tengah-tengah ibadah ini, sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwa akan dilaksanakan inisiasi atau perpindahan kelas anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kita persiapkan anak-anak kita yang ada di rumah untuk mengikuti inisiasi. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Nama-nama yang akan diinisiasi akan kita lihat lewat live streaming. Kelas balita menuju kelas kecil. Grace Analia. Sandion Hernino Santa. Rinaksa Sakala Yoramono. Manuel Eldiana Nugroho. Kelas kecil menuju kelas besar. Aprisia Deandra Triksi Toding. Daryl Christian Lamba. Januar Keitaro Danari. Kevin Daniel Kamase Salu. Jessica Everil Christabel. Nathanael Marcelius Putra. Marvel Anugrah Agung. Selnov Efrat Marvel. Kelas besar menuju kelas remaja.
Angeline Margaret Batara Donda, Auralin Grace Rura Simak, James Dani Pongsi Bidang, Jordan Evan Somalinggi, Talitakum Jiane Galilea Tutu. Kelas remaja menuju PPGT. Agustinus Sapan, Alfredo Nathanael Jawa, Beltran Epsan Palesang, Immanuela Denila Trifosa Bombang, Piston Sepo Sapa, Yosafat Marcelino Donda. Itulah nama-nama yang diinisiasi hari ini dan semua yang sudah dibacakan namanya berdiri di rumah, di depan televisi atau HP. Saudara-saudara, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran dan pelayanan gerejawi sehingga dapat melalui satu tahapan pemuridan melalui sekolah minggu gereja Toraja, yakni dari kelas Indria anak kecil, anak besar ke kelas Indria anak kecil, anak besar dan remaja. Anak-anakku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu sehingga mengaruniakan keselamatan kepada kamu. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Rekan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga titik ini. Lanjutkanlah karya mulia ini sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya para orang tua dari anak-anak ini, kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Semua anak-anak yang dibacakan namanya tadi berlutut di depan televisi atau HP dan bersama-sama kita akan memohonkan berkat untuk anak-anak ini. Semua jemaat berdiri, orang tua di rumah berdiri, dan kita akan menyanyikan Mazmur 134 bait yang ketiga. Kiranya
Semua anak-anak yang berlutut berdiri kembali. Dan mari kita duduk. Kita berdoa, kita bersyukur, mendoakan anak-anak kita yang telah menerima inisiasi peralihan kelas, bila mereka semakin bertumbuh menjadi murid-murid yang memuliakan Allah. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengaku kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dan kepada para guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang telah diinisiasi akan memuji Tuhan lewat paduan suara virtual. Luar biasa anak-anak kita yang telah diinisiasi hari ini, yang telah memuliakan Tuhan. Dan biarlah anak-anak kita ini senantiasa diberkati oleh Tuhan.
Kita akan masuk dalam syafaat sebelum kita berdoa. Ada beberapa pokok-pokok doa. Kita terus mendukung dalam doa jemaat yang bergumul dalam kondisi sakit. Ada beberapa yang masih dalam kondisi sakit dan mungkin ada yang juga dirawat di rumah. Kiranya Tuhan memulihkan mereka. Juga kita berduka bersama dengan keluarga Ibu Nasvin Samperante, meninggalnya saudara yaitu Bapak Johan Budi Samperante. Juga keluarga Ibu Maria Manaya atas meninggalnya nenek terkasih di Toraja. Yang berulang tahun 1 minggu ke depan, Bapak 9 Agustus, Bapak Octavianus Rubende, Valencia Malona Siri. 10 Agustus, Ibu Sri Agus Pertiwi, Ibu Maria Manaya, Ibu Yanti Sesa, Gustinaus Taruk Lola. 14 Agustus, Bapak Salam Nandung, Ibu Murianti Lintin, Immanueli D.A. Priska Bombang. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita naikkan syafaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami boleh menikmati persekutuan dan berjumpa dengan Allah dalam ibadah ini. Kami sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan, memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan 1 minggu ke depan ini. Bersama-sama kami telah menyatakan persembahan kami, persembahan tubuh ini. Bersama-sama kami boleh menjawab anugerah Tuhan lewat pelayanan saat ini, hamba-Mu, majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, petugas live streaming. Inilah kami ya Tuhan Allah yang Kau pakai dalam pelayanan ini, yang mensyukuri anugerah-Mu. Biarlah pelayanan yang kami angkat sungguh berkenan di hati Tuhan. Bahkan pujian kami bersama dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Juga firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami. Biarlah ya Tuhan itu menjadi bahagian kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami yang boleh bergabung dalam ibadah lewat live streaming ini. Berkati seluruh kehidupan mereka. 1 minggu ke depan dalam melanjutkan tugas pekerjaan, aktivitas dan pelayanan. Penuhi dengan kasih karunia-Mu, kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua mengangkatnya dengan penuh sukacita. Seluruh keluarga kami, seisi rumah kami juga Tuhan berkati. Mendoakan jemaat-Mu dalam usia tua, berkati mereka semua bersukacita menikmati masa-masa tua mereka. Juga mendoakan jemaat-Mu dalam kondisi sakit, kondisi bergumul. Tuhan Engkau kiranya mengasihi dan melawat mereka, memberikan kesembuhan. Bahkan yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada, juga Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mendoakan jemaat yang berduka cita, Ibu Nasvin, Ibu Maria Manaya. Tuhan, hiburkanlah keluarga yang berduka ini, dan biarlah selalu memiliki pengharapan pada Allah. Yang bersuka cita 1 minggu ke depan ditambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah dengan semua anugerah yang Tuhan beri, mereka syukuri dan memuliakan Allah dan melihat hidup ini adalah anugerah dari-Mu. Kami mendoakan pelayanan majelis gereja bersama dengan pengurus OG 1 minggu ke depan, dalam ibadah online, dalam pelayanan-pelayanan doa, pelayanan diakonia, pelayanan persembahan lewat kiris, dan lain-lain sebagainya. Tuhan berkati pelayanan itu, dan semuanya boleh dilakukan untuk kemuliaan Allah. Berkati gereja Toraja, badan pekerja sinode, badan pekerja sinode wilayah, badan pekerja klasis, lingkup PGI dan gereja-gereja di Indonesia. Berkati dan terus berkarya dan bersaksi memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang boleh menerima anugerah dari-Mu
dan mereka juga menikmati kasih dan anugerah keselamatan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kehidupan, ada keselamatan, dan juga kehidupan yang kekal. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Kami mendoakan penanganan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, semua yang menjadi garda terdepan, Tuhan berkati. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, diberikan hikmat oleh pemerintah untuk memikirkan bagaimana keluar dari tekanan pandemi. Ada banyak hal yang terganggu terkait dengan pandemi, sistem perekonomian, pendidikan yang terganggu, dan dalam berbagai bidang. Kiranya Tuhan menolong kami semua boleh keluar dari tekanan ini, dan kami menikmati setiap anugerah perlindungan daripada Tuhan. Peliharakan hidup kami hari ini ketika kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami di rumah. Hari ini kami boleh lalui dalam anugerah kasih-Mu. Dan kami sungguh bersyukur hari ini, anak-anak kami telah menerima inisiasi peralihan kelas, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Biarlah anak-anak ini bertumbuh menjadi murid Yesus yang taat dan setia, dan juga menjadi saksi di masa-masa mendatang. Berkati orang tua mereka yang mendidik di rumah, guru-guru sekolah minggu yang mengarahkan setiap hari Minggu. Dan semuanya boleh terlaksana dengan baik setiap tanggung jawab dari kami, dan demi untuk pertumbuhan anak-anak kami. Bapa kami di dalam sorga, inilah doa dan syukur kami, inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan, syafaat kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, mengajarkan doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Yesus Kau Nahkodaku. Yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, pergilah, percayalah kepada Tuhan saja, karena orang percaya tidak akan dipermalukan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Mari arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan nyanyian syukur. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami dari Gereja Toraja, Jemaat Tangerang, saya Pendeta Asmen Tonapa, Majelis Gereja yang bertugas, semua petugas-petugas ibadah dan petugas live streaming hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan senantiasa memberkati kita dan siara kehidupan kita satu minggu ke depan. Kita senantiasa ditolong dan disertai oleh Tuhan. Orang percaya tidak akan dipermalukan. Salam sehat untuk kita sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Jemaat Tuhan Gereja Toraja di Tangerang, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini bahwa anak-anak kita boleh menjalani inisiasi. Beberapa minggu tertunda karena pandemi COVID-19, dan juga bahwa inisiasi ini harus dilakukan di rumah-rumah yang dipandu dari Gereja Toraja Tangerang. Biarlah dalam inisiasi anak-anak kita hari ini boleh mereka semakin bertumbuh, mereka semakin berkembang dalam iman, semakin kokoh percaya kepada Kristus. Mereka tidak takut dalam kondisi-kondisi pandemi, tetapi mereka juga membuktikan hidup mereka, iman mereka percaya pada Tuhan Yesus. Selamat buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang diinisiasi hari ini. Selamat bagi orang tua yang anaknya diinisiasi hari ini. Tetap dampingi, tetap bimbing anak-anak untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang anak-anakku. Kami dari OIG mengucapkan selamat atas pelaksanaan inisiasi kepada kalian semua. Kiranya setelah pelaksanaan inisiasi ini, kalian semakin dikuatkan, semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan juga semakin bertumbuh dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus. Karena Ialah yang senantiasa memberikan kesuksesan dalam pendidikan, dalam kehidupan, serta sukacita di sepanjang hidup ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas pelaksanaan inisiasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Saya mewakili kakak-kakak pengurus dan seluruh anggota PPGT Jemaat Tangerang. Kami pemuda-pemudi Gereja Toraja siap menyambut adik-adik remaja yang berinisiasi ke Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Selamat bergabung, adik Agustinus Sapaan. Kami menyambut adik kami, Beltran,
Epsan Palesang. Selamat bergabung adik Yosafat Marcelino Donda. Selamat bergabung adik Emanuela Denila Septemi Trifosa Bombang. Selamat bergabung adik Piston Zepo Sapa. Selamat bertumbuh bersama untuk semakin mengenal Tuhan, semakin berbuah, semakin berkarya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Salam PPGT Kader Siap Putus. Salam PPGT Kader Siap Putus. Salam PPGT Kader Siap Putus. PPGT Kader Siap Putus. Salam PPGT Siap Utus. PPGT Jayalah. Mewakili pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diinisiasi pada hari Minggu ini. Walaupun diadakan di dalam bentuk virtual, tetapi kita percaya bahwa ini tidak akan mengurangi makna ataupun esensi dari inisiasi itu sendiri. Maka perlu kita juga pahami bersama bahwa inisiasi ini tidak sama seperti kenaikan kelas atau kelulusan sekolah, tetapi perpindahan kelas di mana Allah terus menuntun anak-anak kita melewati fase demi fase perpindahan kelas yang satu menuju kelas yang lain, dari anak balita menuju anak kecil ke anak besar ke anak remaja masuk ke dalam pemuda. Maka dari itu kita juga perlu bersyukur bahwa di dalam melewati fase-fase ini Tuhan terus dan masih memakai Pak Pendeta, orang tua, juga guru sekolah minggu di dalam menenun setiap pribadi anak-anak. Dan kiranya hari demi hari juga Tuhan terus berbelas kasih untuk memberikan kita kesempatan bersama-sama untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diinisiasi. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Kakak Guru SMGT Tangerang, mengucapkan Selamat kepada adik-adik sekolah minggu yang diinisiasi hari ini. Selamat bergabung dan bertumbuh di kelas yang baru. Tuhan Yesus memberkati.